Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sudah makan semua? Sudah makan? Sebelum masuk kita ke materi, pertama sekali dulu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Biar dipimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, maju. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Anak Yesus Kristus bersama kami. Amin. Amin. Bapak Putra. Berapa orang yang sudah yang absen hari ini, sekretaris? Tidak ada Pak, semuanya ada. Oke ya. Abdi Santo Laya, Hadir Pak. Agung Sulaiman Laya, Hadir Pak. ada semua ya? Hadir Pak. Sesuai dengan materi kita tahun minggu lalu, apa materi kita minggu lalu? Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif. Siapa yang masih ingat tentang harmonis dan hak kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila? Saya Pak, Ya, tentang harmonisasi dan hak kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Maksudnya dalam harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. buat tepuk tangan dulu buat mereka yang betul. Iya Pak. Yang kedua, apa itu kewajiban kita tadi yang disampaikan oleh si Dewi? Apa itu? Menghargai orang tua. Ini kelompok satu. Kelompok dua mana kelompok dua? Kelompok tiga mana kelompok tiga? Mana kelompok empat? Kelompok lima? Silakan dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah Bapak tentukan tadi. 5 sampai ke 10 menit. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan dipertanyakan. Kalau ada yang tidak mengerti di soal yang sudah Bapak tentukan. Kalau sudah siap, silakan disajikan per kelompok. Yang maju sekarang adalah silakan kelompok satu untuk menyajikan. Dipersilakan kepada kelompok satu. Silakan. Baik teman-teman semua, kami akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 mengenai nilai Pancasila, hak warga negara dan kewajiban warga negara. 1. Nilai Pancasila yang terkandung dalam alinea pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hak warga negara di situ yaitu 1. Berhak memeluk agama dan kepercayaan sendiri. 2. Berhak melaksanakan ibadah. 3. Berhak menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dianutnya. 1. Berhak memeluk agama dan kepercayaan sendiri. Maksudnya di sini adalah kita juga berhak memeluk agama kita sendiri tanpa unsur paksaan dari orang-orang lain atau agama-agama lain. 2. Berhak melaksanakan ibadah dan berhak melaksanakan ibadah. Yang dimaksud di situ adalah kita juga berhak melaksanakan ibadah dimanapun dan kapanpun kita berada. Misalnya kita berada di tempat yang berbeda atau di lingkungan yang berbeda. Misalnya kita di tengah-tengah agama yang berbeda, kita juga berhak melaksanakan ibadah kita tanpa mengganggu kenyamanan mereka atau menyinggung perasaan mereka. 3. Berhak menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dianutnya. Kita juga berhak menjunjung tinggi nilai-nilai agama kita tersendiri tanpa unsur paksaan dari orang-orang lain atau agama-agama lain. Karena agama itu juga harus jadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kewajiban kita di dalam situ yaitu wajib melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena ibadah ini juga merupakan suatu rutinitas kita dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan juga kita tak akan berdiri di tempat ini dan tidak akan pernah bernafas. 2. Wajib menghargai perbedaan agama. Kita juga wajib menghargai perbedaan agama. Misalnya kita sebagai orang Kristen, kita juga harus menghargai perbedaan agama.
Misalnya kita berada di tempat-tempat yang berbeda, kita bukan berada dalam lingkungan kita atau lingkungan agama Kristen. Misalnya kita berada dalam agama lingkungan Islam, kita juga harus menghargai perbedaan itu. Kita harus menghargai agama. Mengapa? Karena kita juga berdasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika yang dimaksud meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kita masuk pada alinea kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak kita sebagai warga negara di situ adalah berhak menegakkan keadilan. Maksudnya adalah kita juga berhak menegakkan keadilan. Contohnya di dalam lingkungan kita ada masyarakat yang melakukan tindakan sewenang-wenangnya atau melakukan kegiatan korupsi. Kita juga berhak menegakkan keadilan terhadap situ. Karena itu juga merupakan hak kita menegakkan keadilan dalam suatu daerah atau di dalam masyarakat kita. Kewajiban kita di dalam situ adalah wajib mendapatkan keadilan dalam jaminan dan perlindungan hukum. Karena kita juga harus mendapatkan jaminan di dalam perlindungan hukum. Misalnya kita juga punya masalah, misalnya kita di dalam desa, kita mempunyai masalah, kita menyampaikan keluhan kita terhadap pemerintah desa setempat. Berarti mereka juga harus memberikan perlindungan hukum terhadap kita. Kepada seseorang yang menyampaikan keluhan. Masuk kita pada alinea ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Hak kita warga negara di situ adalah berhak bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Meskipun kita berbeda-beda daerah, berbeda agama, kita juga berhak bergaul kepada satu sama lain tanpa memandang fisik atau memandang agama atau perbedaan pada suatu daerah tertentu. Kewajiban kita di dalam situ adalah wajib saling membantu, saling menghormati, rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi kita. Maksudnya adalah kita juga wajib saling membantu, meskipun itu bukan orang yang kita kenal, meskipun orang itu bukan daerah kita, kita wajib saling membantu, rela berkorban dan saling menghormati. Dan kita juga harus menempatkan kepentingan bangsa tanpa harus mementingkan kepentingan sendiri. Masuk kita pada alinea keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh pemusyawaratan perwakilan. Hak kita sebagai warga negara di situ adalah berhak memberikan suatu pendapat di dalam suatu musyawarah atau rapat. Maksudnya di dalam situ adalah ketika di dalam suatu daerah itu membentuk suatu musyawarah, kita juga berhak memberikan suatu pendapat. Karena itu juga merupakan hak kita. Karena pada sesuatu rapat itu juga akan bermakna buat kita. Berarti kita juga harus memberikan suatu pendapat. Karena itu juga merupakan hak kita. Kewajiban kita di situ adalah wajib menghargai pendapat warga dalam permusyawarah tanpa adanya tekanan atau paksaan. Kita di dalam bermusyawarah itu, kewajiban kita adalah menghargai pendapat orang lain tanpa ada tekanan atau paksaan terhadap orang lain. Misalnya di dalam suatu rapat atau musyawarah, kita tidak boleh menekan seseorang atau melakukan unsur paksaan terhadap seseorang. Kita harus menghargai pendapat tersebut. Salah atau benarnya itu juga ada nanti akan meluruskannya. Masuk kita pada alinea ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak kita sebagai warga negara di situ adalah berhak mendapatkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, maksudnya adalah kita berhak mendapatkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita juga berhak mendapatkan keadilan sosial. Di dalam masyarakat kita juga berhak mendapatkan sesuatu hak kita sebagai warga negara tersebut. Masuk kita pada kewajiban kita di situ adalah wajib mendapatkan keadilan dalam pemerintah dan wajib memiliki kehidupan yang layak dan di dalam pemerintahan. Maksudnya adalah di dalam pemerintahan pasti ada yang disebut dengan bantuan. Kita itu adalah hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan itu tanpa diberikan kepada orang lain, karena kita itu adalah hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkannya. Dan di mata pemerintah kita juga harus dilayakkan karena kita adalah warga negara. Demikian saja hasil kami dari kelompok 1. Itu saja yang bisa kami jelaskan. Kalau misalnya ada solusi, pendapat atau berupa pertanyaan dari teman-teman kami persilakan. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang saya kasih kepada rekan yang bisa merangkum, yang membuat kesimpulan tentang hak dan kewajiban. Siapa yang bisa membuat rangkuman atau kesimpulan hak dan kewajiban?
warga negara Indonesia. Dipersilakan pada negara. Ya, silakan. Jadi kami mengambil kesimpulan dari sini dari kedua kelompok yang telah memberikan tentang penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila dan hak negara dan kewajiban negara bangsa Indonesia. Jadi sebelum kita masuk pada intinya, di mana hak dan kewajiban ini tadi telah kita dengar sesuatu yang harus kita dapatkan dan kita peroleh. Sesuai tadi yang kita dengarkan dari kelompok-kelompok lain tentang alinea pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai yang mereka rangkum tadi tentang bagaimana cara memeluk agama itu, memeluk agama tersebut. Jadi kesimpulannya di sini yaitu ketika kita memiliki agama, jadi kita memiliki agama, jadi kita di sini bebas memilih agama sesuai yang kita percaya dan kita imani. Beralih pada kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, kita lihat sendiri bahwa itu kemanusiaan yang adil. Bagaimana cara kita adil dalam suatu masyarakat. Jadi saya mengambil kesimpulannya yaitu bahwa dalam suatu kemasyarakatan kita harus mengambil yang namanya keadilan kerjasama yang baik. Jadi kita beralih pada alinea ketiga persatuan Indonesia. Jadi alinea ketiga ini persatuan Indonesia ini yaitu bagaimana cara kita menyatu, bagaimana cara kita menyimpulkan segala hasil dan menyatukan segala pendapat-pendapat sehingga kita memperoleh hasil persatuan. Jadi keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kerakyatan ini contohnya dalam telah dijelaskan oleh kawan-kawan semua, terutama dalam sebuah organisasi kita bebas memberikan tanggapan dan saran yang tepat. Jadi kita masuk di kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bagaimana cara kita menyimpulkan itu yaitu dengan bagaimana cara kita di dalam suatu warga negara Indonesia mengambil keadilan sendiri. Contohnya sadar akan sikap dan hak dan kewajiban kita yaitu saling membantu bergotong royong tanpa membedakan status baik itu warna kulit, agama, dan kita tumbuhkan rasa toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu saja kesimpulan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Shalom. Halo, yang baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah dibuat oleh teman Lucy. Tepuk tangan buat Lucy. Saya simpulkan dari sini, kenapa bisa bernilai Pancasila? Dia kan ada 5, ketuhanan yang Maha Esa. Karena yang pertama, kenapa gunung Garuda menghadap ke sebelah kanan? Itu patokan kita yang pertama sekali. Karena tidak ada istilah membeda-bedakan. Tidak ada istilah membeda-bedakan masalah. Yang pertama masalah ras, masalah warna, apa itu ras lagi ras? Masalah budaya. Apa itu ras yang pertama sekali? Mulai dari warna kulit. kulit. Yang berikutnya mulai dari rambut. Kita di sini ada yang beda-beda. Ada yang mempunyai rambutnya agak pendek sedikit, ada yang matanya agak apa saja, ya kan? Iya. Itu istilahnya tidak membeda-bedakan. Itu kita di sini tidak ada beda-bedanya kita di sini, ya kan? Seperti anak kami di sini tidak ada bedanya. Kalau kalian pakai sepatu gomor, semuanya pakai sepatu gomor. Tidak ada istilah berbeda-beda. Ada yang pakai sepatu gomor, ada yang pakai sepatu apa, ya kan? Tidak ada istilah yang berbeda-beda. Makanya gunung Garuda itu menghadap ke sebelah kanan. Benar yang telah disampaikan oleh teman Lucius tadi. Kenapa kita ambil nilai-nilai Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Begitu juga yang seterusnya. Itu dasar lambang negara Republik Indonesia, Pancasila. Sebelum kita tutup, biar dibawakan kita dalam doa oleh Ketua OSIS. Dipersilakan. Ya, di sini depan, masuk depan. Berani. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. 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 Pada sore hari ini, semoga kita minggu depan bisa bertemu kembali ke sini. Demikian saja, silakan pulang. Jauh. Silakan pulang.